Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GERD dan Anxiety dimanapun teman-teman berada. Berjumpa kembali dengan saya ya. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf ya. Barangkali teman-teman ada yang baru melihat channel ini. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf. Saya adalah orang yang pernah terkena asam lambung ya. Sehingga terjadi peradangan di lambung saya sampai ke kerongkongan ya. Jadi merah semuanya ya teman-teman ya. Teman-teman, mungkin untuk kali ini saya akan sharing beberapa hal yang tidak diperbolehkan untuk penderita asam lambung ya. Tentunya yang disertai dengan anxiety ya, atau kecemasan yang berlebihan. Karena kalau hal-hal tersebut masih teman-teman masih teman-teman lakukan ya, tidak dihindari, mungkin proses penyembuhnya akan lama ya teman-teman. Karena dalam menyembuhkan asam lambung ini kita melibatkan bukan hanya obat ya, tapi bagaimana kita bisa mengontrol pikiran kita itu ya teman-teman. Makanya ada beberapa hal yang khusus untuk kali ini saya akan bahas, adalah beberapa hal yang tidak diperbolehkan untuk buat teman-teman yang punya kecemasan yang berlebihan ya, atau anxiety ya gitu ya. Oke, langsung saja teman-teman. Hal yang tidak diperbolehkan buat penderita asam lambung atau anxiety ini adalah yang pertama ya, bukan dari hal makanan ya, tapi ini dari hal yang lain gitu ya. Kalau makanan mungkin udah terbiasa, teman-teman udah dengar ya pantangannya. Yang pertama adalah jangan menyendiri teman-teman ya. Kenapa? Kenapa Kak jangan menyendiri? Karena kalau kita menyendiri itu nanti alam bawah sadar kita ya, otak kita itu tiba-tiba memikirkan sensasi yang wow di awal yang dulu pernah kita rasakan ya. Misalkan tiba-tiba jantung berdebar, keliengan, sempoyongan ya. Memikirkan hal-hal yang aneh-aneh gitu kalau kita sendiri gitu ya. Maka perbanyak bersosialisasi dengan teman-teman ataupun tetangga ya. Atau ya itu. Yang kedua adalah jangan browsing tentang sensasi di internet ya. Kenapa? Karena kita belum tahu bahwa siapa penulisnya di internet itu, dan mungkin juga gejalanya sama tapi penyakitnya beda gitu ya. Nanti ketika teman-teman browsing dan hasilnya adalah penyakit yang luar biasa, nanti teman-teman kepikiran ya. Nanti kepikiran, stres, dan akhirnya menimbulkan asam lambung yang meningkat. Nah, kalau seperti itu, walaupun teman-teman konsumsi obat ya sama aja bokong ya, minum obat tapi pikirannya masih stres, masih kacau ya, sama aja bohong ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah jangan nonton sesuatu hal yang seram-seram atau yang menyedihkan ya. Nanti terbawa suasana lagi ya. Misalkan ada tayangan di televisi tentang mungkin penyakit yang sekarang lagi marak ya, tentang C19 ataupun hal yang lainnya gitu ya. Takutnya misalkan kita lagi nonton tiba-tiba ada tayangan yang menyeramkan ya, nanti kita akan kepikiran gitu ya, jangan-jangan saya itu lagi gitu ya. Makanya jangan hindari nonton-nonton video yang kurang menyenangkan lah, atau menyeramkan ya, atau berita-berita yang kurang menyenangkan ya itu. Nah, yang keempat adalah jangan searching tentang efek samping teman-teman. Kalau tadi jangan searching tentang sensasi di internet ya. Kalau sekarang adalah jangan searching tentang jangan searching tentang efek samping obat atau herbal yang kita konsumsi. Karena kalau kita searching tentang efek samping obat yang sedang kita konsumsi ataupun herbal, itu nanti kita nggak jadi minum obat. Nanti kita malah takut minum obat, kita takut minum herbal gitu ya. Bahkan saya aja nyampe heran ya, ada orang yang takut minum herbal ya, lebih senang minum mungkin obat yang itu ya, kimia. Tapi sama herbal aja takut gitu ya. Mungkin saya juga menyadari gitu, saya juga pernah takut minum herbal ya. Ya karena saya searching efek samping herbal tersebut. Padahal setelah saya paksain, setelah saya minum, ternyata nggak apa-apa gitu ya. Walaupun kayak misalkan kunyit dipercaya katanya menurunkan tekanan darah dan lain-lain ya. Padahal tekanan darah saya pada saat itu kan sering turun, saya sering ucapkan itu ya. Dan ternyata nggak apa-apa gitu teman-teman, nggak membuat langsung drop turun drastis, enggak.
ya. Mungkin iya kalau terlalu banyak, tapi kan konsumsinya kita jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu berlebihan itu ya teman-teman. Nah, yang kelima adalah jangan bersatu di dalam grup sosial media ya, entah itu WA ataupun grup Facebook ya, yang isinya tentang sensasi teman-teman ya. Saya takutnya gini, orang yang terkena asam lambung yang baru kan suka mengeluh ya, suka mengeluh. Saya ini gitu ya. Nah, takutnya teman-teman malah terpikiran lagi. Ya. Kepikiran lagi, sensasi itu muncul gitu. Jadi bolak-balik aja saya ya. Seperti diingatkan terus, diingatkan akan sensasi gitu ya. Apalagi kalau di grup Facebook misalkan. Di situ kan siapa aja ya teman-teman, bahkan pengalaman orang yang dulu walaupun bukan orang terkena asam lambung kadang suka di-share di situ ya. Misalkan ada yang terkena batu empedu, ada yang terkena liver, ada yang terkena ginjal, ada yang terkena lain-lain lah misalkan. Itu suka di-share-share di situ ya. Karena saya pernah masuk teman-teman ke grup Facebook gitu ya. Kalau grup WA mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau grup Facebook ini kan kalau menurut saya bukan menambah kita menemukan obat, tapi malah mengacaukan pikiran teman-teman yang saya rasakan itu ya. Jadi mohon maaf nih, bukan berarti saya melarang ataupun lainnya ya, atau menganggap grup Facebooknya kurang bagus, tapi itu yang saya rasakan ya. Karena pada saat saya masuk itu ternyata banyak sekali yang share-share video, meng-share-share pengalaman yang kalau menurut saya ada beberapa hal pengalaman yang nggak boleh di-share juga di-share di situ. Makanya dulu juga saya langsung keluar ya, karena wah malah menambah parah pikiran saya gitu ya teman-teman. Nah, yang ketujuh adalah jangan merasa-rasa sensasi yang sedikit ya. Jadi kalau yang besar itu wajar teman-teman merasakan sensasi ya. Tapi kalau yang sedikit mohon jangan dirasa-rasa teman-teman. Misalkan sedikit panas, padahal itu selang berapa menit aja gitu ya. Sedikit panas di perut ataupun nyeri sedikit di perut gitu ya. Ataupun bahkan sensasi di kaki agak dingin, teman-teman dipikirin terus padahal sensasinya udah hilang, kadang masih dipikirin gitu ya. Kenapa tadi gitu ya? Bahkan sampai BAB pun kadang teman-teman mungkin dilihat, ada beberapa teman-teman yang BAB-nya dilihat terus wah kok warnanya kayak gini, loh kok bentuknya kayak gini gitu ya. Karena saya sering melihat teman-teman yang di grup-grup WA itu juga seperti itu ya, sampai BAB-nya pun dilihat, dipikirin gitu ya. Jangan teman-teman ya. Jangan merasa-rasa sensasi itu ya salah satu hal yang tidak diperbolehkan buat penderita anxiety atau asam lambung ya teman-teman ya. Untuk yang ke-8 adalah jangan meratapi nasib ya. Jangan meratapi nasib, kok kita nggak sembuh-sembuh, kok kapan kita sembuhnya gitu ya. Kalau teman-teman merasakan seperti itu, meratapi nasib, nanti malah lama teman-teman ya. Karena nanti nggak akan lupa teman-teman, nggak akan lupa kalau kita sudah sehat gitu ya, nggak akan lupa kalau kita sudah udah enakan gitu ya. Karena kita selalu berpikir kapan kita sembuhnya gitu ya, selalu berpikir kita belum sembuh gitu ya. Karena orang yang terkena GERD dan anxiety asam lambung ini nanti sembuhnya itu nggak berasa teman-teman. Jadi kadang kita udah enakan gitu ya, tapi karena ada pikiran itu, ada pikiran kapan saya sembuhnya gitu ya, maka sensasi itu akan muncul teman-teman. Makanya jangan sampai kita meratapi nasib ya. Yang ke-9 adalah dilarang berpikir jauh-jauh. Dilarang berpikir jauh-jauh. Berpikir yang dekat-dekat aja, yang simple-simple aja. Yang belum terjadi jangan dipikirin, itu urusan nanti gitu ya. Berpikir yang ada sekarang aja gitu ya. Kita fokusin aja sekarang, fokusin nyembuhin lambungnya, kita kelola stresnya, ya sembuh insya Allah teman-teman ya. Dan juga tetap obatnya ataupun herbal dikonsumsi ya teman-teman ya itu. Mungkin itu saja ya teman-teman ya. Ada hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk yang punya asam lambung, tentunya disertai dengan anxiety ya teman-teman ya. Mungkin itu saja sharing saya kali ini. Mohon maaf kalau udah salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.